Halo, selamat datang di Dikonekin, channel yang membahas semua tentang IT. Saya Rizal yang akan menjadi pemateri kamu. Kali ini kita akan membahas tentang mikrotik dan kenapa kita harus memahami cara kerja mikrotik. Namun sebelumnya aku ingin kasih tahu dulu apa sih sebenarnya mikrotik itu. Mikrotik itu merupakan sebuah nama perusahaan di Latvia sana. Kamu bisa search sendiri di mana lokasinya. Pada dasarnya perusahaan Latvia ini, perusahaan mikrotik ini menjual yang namanya router board sebagai device-nya atau alatnya dan juga router OS sebagai operating system-nya. Nah, operating system-nya ini sendiri berbasis Linux. Dan tujuan mereka menjual router OS dan router board ini adalah tidak lain untuk manajemen jaringan komputer. Nah, berfungsi tidak hanya sebagai router, namun dia juga bisa berfungsi sebagai firewall, bisa juga berfungsi sebagai hotspot, dan pengatur bandwidth yang cukup handal. Dan yang paling penting adalah harganya yang sangat ekonomis dan sangat affordable untuk dibeli. Nah, bentuk mikrotik sendiri bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Ada berbagai macam bentuk tergantung dari device speknya ya, spesifikasinya, dan tentunya makin besar spesifikasinya harganya juga cukup mahal. Nah, kunci dari memahami serta mengetahui cara bekerja mikrotik itu tidak lain adalah fungsinya sebagai routing. Dia juga bisa sebagai firewall dan juga bahkan bisa kita sebut sebagai VPN atau Virtual Private Networks. Kemudian dia juga kita bisa manfaatkan sebagai hotspot. Jadi kalau kamu biasa ke kafe-kafe, kemudian pada saat atau ke hotel ya, pada saat kamu ingin meminta login untuk bisa akses ke hotspot, kamu masuk dulu tuh ke loginnya melalui browser web. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan mikrotik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mikrotik ini dipakai hampir di banyak tempat, tidak hanya di perusahaan-perusahaan kecil, di sekolah-sekolah, di kampus, ataupun juga di rumah sakit, ini masih menggunakan yang namanya mikrotik. Sebagian besar masih menggunakan mikrotik. Kenapa? Karena secara setupnya lebih mudah, kemudian juga harganya juga sangat terjangkau seperti yang aku sebutin sebelumnya, dan bisa di-combine dengan beberapa device mikrotik yang lain. Jadi dia juga bisa menjadi sebuah router, dia juga bisa menjadi sebuah switch ya, ataupun access point untuk ke tempat-tempat atau area-area yang perlu didukung kekuatan wifi atau kekuatan sinyal dari routernya sendiri. Nah, manfaat untuk belajar mikrotik ini, yang pertama pasti kalau kamu itu bekerja sebagai IT support ya, ataupun seorang staff IT yang setiap harinya terbiasa menghandle jaringan internet klien. Apakah itu kamu bekerja sebagai IT-nya di rumah sakit, atau IT-nya di sebuah hotel, atau di sebuah kafe-kafe yang besar misalnya, atau bahkan juga sebagai IT support di sebuah warnet. Nah, dengan memahami mikrotik ini, tentu kamu mampu untuk men-setup ataupun menemukan trouble-trouble ketika ada delay dalam suatu jaringan, ataupun bahkan kalau ada klien yang tidak bisa akses karena IP address yang ditolak dan lain sebagainya. Nah, dengan kamu memahami ini dan kamu bisa menguasai toolsnya, tentu akan sangat membantu menambah nilai poin ya dari skill yang kamu miliki saat ini. Baik, untuk intro ini saja terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke konsep-konsep jaringan, karena ini perlu dijelaskan juga sebab belajar router mikrotik ini tentunya kamu harus memiliki basic jaringan ataupun pemahaman tentang basic-basic topologi jaringan. Yuk kita masuk ke video berikutnya.